Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya izinkan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Syifa Widati. Biasanya suka disebut Kak Syifa. Nah, kakak ini mahasiswa keperawatan dari Universitas Paletehan yang sekarang lagi magang di Rumah Sakit Dr. Hafiz. Nah, kalau boleh tahu, nama adanya siapa ya? Syafita. Syafita. Berarti nama adiknya Syafita ya. Kalau adik biasanya lebih suka dipanggil apa nih? Biar kitanya bisa lebih deket gitu. Vita. Vita. Oke, berarti Devita, salam kenal ya. Sebelumnya Kak Syifa mau ngejelasin dulu ya, tujuan kakak datang ke rumah Vita itu untuk apa sih? Boleh? Oke, tujuan kakak datang ke rumah Vita itu untuk memantau perkembangan kesehatan keluarga. Nanti kakak memantau kesehatan ayah, ibu, Devita juga. Nah, pemantauan ini dilakukan selama 2 hari, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Devitanya setuju atau mau? Oke, adiknya mau nggak bantuin Kak Syifa atau kerjasama nih sama Kak Syifa buat mempermudah pemantauan perkembangan kesehatan ini? Oke, kalau adiknya mau dan siap, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol asik tentang atau cerita-cerita asik ya tentang adiknya mau cerita apa aja bisa diceritain ke Kak Syifa ya. Adiknya mau? Nggak lama kok, paling waktunya cuma 30 menit. Kita mau ngobrol-ngobrol di mana nih? Enaknya tempat yang nyaman menurut adik di mana? Di sini aja. Oke, baik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di ruangan ini. Oke, sekarang Kak Syifa mau nanya nih. Kalau kesibukan Devita itu sekarang apa ya? Sekolah. Sekolah? Vitanya sekolah di mana? Di Semandak. Oh, jadi Vita ini anak SMA ya? Oke. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 10. Kelas 10. Oh, baru masuk berarti ya. Vitanya ikut organisasi nggak di sekolah nih? Enggak. Biasanya kalau anak SMA itu udah pada punya pacar. Kalau nggak temen deket deh. Devitanya udah punya belum? Jadi Devita nggak ikut organisasi, belum punya pacar juga ya? Gak apa-apa lah ya, nggak punya pacar nggak apa-apa. Nanti biar lebih fokus belajarnya ya. Kakak dapat keluhan dari orang tua kamu. Kalau kamu ini udah beberapa bulan tuh nggak bisa ngontrol emosi kamu. Kamu membenarkan nggak keluhan orang tua kamu? Oke. Boleh nggak kamu cerita-cerita sedikit ke Teh Syifa tentang perasaan yang kamu rasain sekarang sampai buat kamu tuh nggak bisa ngontrol emosi kamu sendiri? Takut. Takut kenapa? Kamu nggak perlu takut. Takut ayah dan ibu cerai. Oke, kamu takut dan mungkin khawatir kalau orang tua kamu bakal cerai dan punya keluarga masing-masing tanpa kamu ya? Oke. Kenapa Vita bisa punya pikiran kayak gitu? Ibu dan ayah suka berantem. Tenang ya. Tenang. Oke, kamu tenangin diri dulu. Kalau Kak Syifa boleh tahu, siapa aja yang tahu masalah ini selain kamu sendiri? Gak ada. Gitu. Terus kalau Kak Syifa boleh tahu juga ya, kamu waktu ngedenger orang tua kamu berantem, apa yang kamu lakuin? Diam di kamar. Kamu diem di kamar, nggak cerita ke teman kamu?
tetangga, saudara? Kamu mendem semuanya sendiri. Oke. Kamunya jangan nangis ya. Tenangin diri kamu. Oke. Kalau kamu mau nangis, nggak apa-apa deh. Buat ngeluapin semua unek-unek kamu sampai kamu tenang. Oke? Oke. Kamunya udah ngerasa tenang? Oke. Kak Syifa punya trik nih. Kalau kamu lagi ngerasa cemas, coba atasi cemas kamu itu dengan yang namanya relaksasi. Ya, relaksasi ini tujuannya agar cemas kamu tuh berkurang. Tubuh kamu juga lebih rileks, lebih santai, dan kamu bisa mengontrol emosi kamu sendiri. Kamunya mau coba nggak? Oke. Kita coba bareng-bareng ya. Nanti kakak akan mencoba dulu dan kamu tirukan ya. Nanti kamu praktekkan. Kalau misalkan oke, nanti kamu harus praktekkan setiap kamu merasa cemas. Oke? Nah, pertama yang harus kamu lakuin itu cari posisi yang nyaman buat kamu. Oke, kamu udah nyaman duduknya? Oke. Sekarang relaksasi ini dinamain tarik nafas dalam. Kamu udah bisa belum? Belum? Ajarin ya. Yang pertama, posisi kamu udah nyaman. Yang kedua, kamu ambil udara sebanyak-banyaknya lewat hidung. Tahan 3 detik, lalu kamu keluarkan lewat mulut, ditiup. Oke, kamu lakuin lagi, tarik nafas lewat hidung. Tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Oke. Nah, kalau kamu lagi merasa cemas, emosi kamu lagi membludak, kamu nggak bisa mengontrol emosi kamu, cemas kamu, gelisahnya kamu bisa cobain itu ya. Insya Allah kamu akan lebih tenang ya. Oke, coba kamu praktekin lagi tarik nafas dalamnya. Wah, hebat, kamu udah bisa ya ngelakuinnya. Nah, kita bisa ngelakuin latihan ini atau relaksasi ini waktu cemas itu 5-10 kali. Lebih pun gak apa-apa ya, sampai Vita merasa lebih rileks, lebih tenang ya. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyain dulu nggak? Ada ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai sini aja ya. Nanti Kak Syifa datang lagi buat lihat perkembangan untuk Vita dalam mengontrol rasa cemas dan emosinya ya. Kak Syifa pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Vita, gimana kabarnya sekarang? Halo Kak. Iya Kak, sudah bisa lebih baik lagi, udah bisa mengatasi rasa cemas. Wah, hebat dong kalau kayak gitu. Berarti sekarang kamu udah bisa nih mulai ngontrol emosi dan cemas kamu ya. Iya. Oke. Nah, pertemuan sekarang kita itu bakal latihan yang namanya distraksi. Kamu tahu nggak distraksi? Enggak. Enggak, kakak jelasin ya. Distraksi ini punya tujuan. Nah, tujuannya itu untuk mengalihkan rasa cemas dan pikiran kamu. Kadang kan kamu kalau cemas tuh pikirannya suka buruk, suka pikir yang nggak baik aja. Nah, distraksi ini tujuannya untuk itu, untuk mengalihkan rasa cemas dan buat pikiran lebih rileks dan santai. Nah, contohnya kayak apa? Ya, nonton TV, dengerin musik, atau baca novel, baca majalah, bisa kan? Nah, kira-kira dari beberapa kegiatan yang Kak Syifa sebut tadi, apa sih yang kamu suka? Aku suka baca buku. Baca buku, Iya. bagus banget. Kak Syifa juga suka loh baca buku, apalagi loh buku novel. Tahu nggak? Kalau Kak Syifa lagi stres juga ya, lagi banyak pikiran, Kak Syifa tuh suka banget yang namanya baca novel. Oke. Nah, gimana kalau kita
kita mulai distraksinya sekarang. Kamu punya buku novel nggak sih di rumah? Punya? Punya. Gimana kalau kita baca bareng-bareng aja? Boleh? Oke. Nah, gimana nih perasaannya waktu udah baca novel? Kalian novel kesukaan kamu ya tadi? Iya, aku sampai lupa masalah aku akan karena terlalu fokus ikut alur cerita novel tadi. Wah, bagus dong kalau kayak gitu. Nah, berarti kamu udah bisa ya cara ngatasin pikiran-pikiran yang jelek atau pikiran-pikiran buruk kamu dengan cara membaca novel aja, ya kan? Iya. Oke. Sebelumnya, ada nggak nih yang kamu tanyain ke Kak Syifa tentang kegiatan yang kita lakuin dari sekarang kemarin? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba kamu masih ingat nggak sih? Sebutin deh apa aja yang harus kamu lakuin buat mengatasi rasa cemas dan emosi kamu. Aku harus melakukan gerakan tarik nafas dalam, terus harus bisa melakukan kegiatan yang aku suka. Wah, bener banget. Kamu hebat deh bisa ingat itu semua. Kalau kamu udah tahu apa yang harus kamu lakuin dan gak ada pertanyaan, kakak pamit ya. Semoga nantinya kamu bisa benar-benar hilang dari yang namanya pikiran negatif, rasa cemas yang berlebihan ya. Iya kak, aku juga terima kasih untuk semuanya repetitifnya. Ya, sama-sama. Kalau gitu kakak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle.